Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancaratna Kurniasari, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran rencana aksi yang kedua dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingin melihat kebersihan kelas sudah bersih. Jadi kita akan nyaman untuk belajar ya. Ibu harap semua berdiri dulu. Ya. Sudah rapi? Adakah baju yang keluar dimasukkan? Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini ya? Siap, Bu. Baik, silakan duduk kembali, sudah rapi. Ibu absen dulu ya. Anesias, Agni. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, patut kita berdoa agar supaya kita dalam proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan lancar. Untuk itu saya mohon dipimpin doa. Kali ini Ibu minta yang perempuan pimpin doa. Nabila, ayo ke depan pimpin doa. Siap, gerak. Baik teman-teman, kita dulu sebelum kita belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Nabila. Silakan duduk anak. Baik anak-anak, pada siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yaitu kita fokusnya pada hari ini pada pengagendaan surat masuk ke dalam buku agenda. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu yang KD pertama 342 menguraikan penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. KD 443 yaitu mengelola penanganan surat masuk berdasarkan sistem buku agenda. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran model problem based learning melalui metode diskusi dan tanya jawab antara guru dan peserta didik, melalui penayangan PowerPoint diharapkan peserta didik dapat mengorganisasikan pengagendaan surat masuk pada buku agenda dengan cermat dan teliti. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, metode yang Ibu gunakan yaitu metode problem-based learning. Ini sebagai upaya Ibu karena pada sebelumnya Ibu perhatikan anak-anak kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi semangat belajar kalian itu masih tergolong rendah. Harapan Ibu dengan melakukan pembelajaran dengan model problem-based learning ini melalui metode diskusi dan tanya jawab, kalian dapat aktif di pelajaran nanti. Gitu. Paham ya? Iya. Nah, adapun penilaian nanti yang akan Ibu ambil itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap. Aspek sikap ini Ibu ambil berdasarkan sikap kalian dari pertama mengikuti pembelajaran ini sampai selesai pembelajaran. Jelas? Ya. Jadi yang kedua yaitu penilaian berdasarkan pengetahuan. Seperti minggu lalu Ibu akan melakukan post test di akhir pembelajaran kita. Nanti ada soal sebanyak 5 nomor yang kalian selesaikan dan dikumpulkan. Itu yang Ibu ambil nilai pengetahuan. Untuk keterampilannya nanti Ibu ambil dari nilai kita diskusi. Jelas ya? Langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Ibu akan membentuk kalian ada dalam satu kelompok untuk melakukan diskusi bersama dalam menyelesaikan masalah. Nah, pembelajaran kita kali ini berkait dengan penanganan surat masuk dengan buku agenda. Anak-anak, Ibu ada video
kalian bisa lihat, nanti tolong dikomentari ya dari video yang Ibu tampilkan. Oke anak-anak, dari tampilan video Ibu tadi, apa yang dapat kamu tarik kesimpulan dari video tersebut? Nah, harus melakukan pengasipan dengan tepat. Video tadi itu tampak seorang sekretaris lagi ngapain? Lagi apa? Lagi pusing cari surat karena ada jadwal rapat dan sekretaris tersebut lupa jam berapa pelaksanaan rapatnya. Nah, untuk itu mencari arsipnya nggak dapat ya. Nah, ini berarti keteledoran seorang sekretaris. Jadi harapan Ibu nanti setelah kita belajar mengenai penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda ini, kita dapat melakukan apa? Pengelolaan arsip dengan baik. Pengertian penanganan arsip dengan sistem buku agenda. Sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat. Berarti seperti minggu lalu yang Ibu jelaskan, buku agenda ini merupakan sarana untuk memproses surat. Nanti kan dari buku agenda ini kita tahu petunjuk surat itu di mana, atau kemarin alur prosesnya kan. Nah, berikutnya jenis-jenis buku agenda. Yang pertama, buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam format yang sama atau dalam buku yang sama. Jadi bukunya ada satu. Nah, formatnya seperti ini, kolomnya seperti ini. Yang pertama, kolom pertama yaitu nomor urut. Nomor urut ini berisikan apa nak kemarin? Iya, nomor urut dari surat yang kita terima atau yang kita kirim, ya. Karena ini kan buku tunggal ya, tadi bahasnya. Jadi surat masuk dan surat keluar, berarti surat yang dikirim ya, surat keluar itu diagendakan jadi satu buku, ya. Jadi nomor urut ini dimulai 1 sampai seterusnya. Jika hari ini Ibu punya surat nomor 99, berarti kita tulis berapa? 100. Kan? Iya, 100. Lanjutannya, tinggal melanjutkan ya. Kolom berikutnya yaitu tanggal surat. Tanggal surat ini adalah tanggal yang terdapat pada surat. Jadi ini ada pada surat, ya. Berikutnya tanggal agenda. Kalau tanggal agenda apa? Tanggal catatan buku agenda. Iya, bagus. Jadi kalau tanggal surat itu tanggal yang tertera pada surat. Kalau tanggal agenda adalah tanggal kita lagi melakukan pencatatan pada buku agenda. Surat ada buku agenda. Anak-anak, ini ada suatu masalah yang Ibu tuangkan di depan. Tapi sebelumnya, kenapa Ibu ini sampaikan pembelajaran kita hari ini mengenai surat di depan, permasalahan di depan? Karena pernah ada kakak kelasmu waktu itu melakukan prakerin di dunia industri, di Pemda tepatnya, ada mengeluhkan kepada bu guru, telepon, Ibu kami ada surat mengalami masalah, ada surat masuk yang datang. Di sampul suratnya itu tertera tujuannya waktu itu dia prakerin di dinas pariwisata. Di amplop suratnya itu jelas Ibu tujuannya adalah di pariwisata. Tetapi ketika dibuka ternyata bukan untuk pariwisata. Nah, apa yang harus saya lakukan? Itu masalah bukan? Masalah. Nah, untuk itu Ibu hari ini ingin membentuk kalian membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Nanti Ibu akan bagikan 10 surat. Kalian isi pada buku agenda yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan selesaikan masalah yang ada ini pada LKPD kalian masing-masing. Sudah anak-anak? Ya, perhatikan ya. Kalian sudah Ibu bagi LKPD. Di sini ada aktivitas kelompok yang harus kalian selesaikan, yaitu mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang pertama, bagaimana menangani surat masuk dengan buku agenda apabila surat tersebut bukan untuk perusahaan
Jelaskan proses penanganannya. Jadi gambar tadi yang tanda tanya, ya. Karena ada 10 surat yang kamu harus selesaikan. Menemukan mendapatkan 10 surat, dan dari 10 surat ada salah satu surat yang salah alamat. Untuk selanjutnya surat tersebut akan dikembalikan kepada kurir untuk kurir mengantarkan kepada alamat yang betul. Untuk 9 surat yang sudah kami agendakan, surat yang pertama tanggal 13 tanggal terima tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 20 bulan 8 2022. Nomor surat 63 MCP 2022. Surat masuk dari Bumi Citra Bermain TBK, perihal pengaduan kiriman keramik, kode arsip pemasaran. Untuk surat yang kedua tanggal terima 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 28 bulan 8 2022. Nomor surat 66 MCP 2022. Dari Bumi Citra Bermain TBK, perihal pesanan, kode arsip pemasaran. Untuk surat yang ketiga tanggal terima 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 29 bulan 8 2022. Nomor surat 045 11 08 2022. Dari Asri Furniture, perihal pemberitahuan pengiriman barang, kode arsip pemasaran. Surat yang keempat tanggal terima 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 2 bulan 9 2022. Nomor surat 10/9 YX 2022. Perihalnya pengaduan itu pengaduan kerjasama, berarti masuk ke kerjasama. Ada yang lain? Benar apa salah sanggahannya dia? Benar. Berarti kelompoknya asli salah ya. Bagaimana arti, ada tanggapan? Ada tanggapan tidak? Mengakui salah berarti. Iya. Terima kasih. Beri kelas untuk kelompok. Baik anak-anak, setelah kita diskusi hari ini, jadi penanganan surat, sudah perhatikan Bu Guru, penanganan surat salah alamat itu hal yang paling tepat dilakukan adalah yang pertama, kalau kurirnya masih ada berarti segera mengembalikan kepada kurir yang bersangkutan. Tetapi kalau kurirnya sudah tidak ada dan instansi itu masih dalam satu wilayah ya, contohnya di Pemda umpamanya, surat yang di pariwisata ditujukan ke pariwisata, di dalamnya surat untuk dinas pendidikan umpamanya, kan salah alamat nih, Kak. Ini boleh langsung kita antar ke tujuan yang sebenarnya. Paham? Baik anak-anak, berikutnya sebelum kita akhiri, Ibu ada poster, silakan dikerjakan. Anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin tarik kesimpulan ya tentang proses presentasi kalian, diskusi kalian sudah bagus, dan kelompok yang paling tepat dalam mendeskripsikan menyalin surat pada buku agenda yaitu kelompok 1. Hani, lagi-lagi Hani, poinnya dapat di Hani lagi. Ya, ayo. Kita harus segera agendakan surat tersebut agar tidak lupa tanggal atau surat tanggal seperti mungkin surat meeting, agar kita tidak lupa tanggalnya, jadi harus segera diagendakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi ketika kita mendapati surat masuk, hal yang harus kita lakukan adalah segera menangani surat tersebut, mengagendakan surat tersebut dan menyimpan surat tersebut
akan belajar mengenai penanganan surat keluar.